Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semuanya yang lagi nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pendidikan di era globalisasi. Nah, tapi kamu tahu nggak sih pendidikan itu apa? Bisa kita baca bersama-sama kalau pendidikan adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik rohani maupun jasmani. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Nah, setelah pengertian pendidikan, kalau globalisasi, tahu nggak? Bisa kita baca lagi nih, kalau globalisasi sendiri memiliki arti proses sesuatu yang mendunia. Menurut Roland Robertson, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan salah satu faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi dan budaya, sehingga globalisasi merupakan pemadatan dunia dan pemerdayaan kesadaran dunia secara keseluruhan. Nah, terus emang ada ya pengaruhnya globalisasi buat pendidikan? Ada dong. Nah, pendidikan kan merupakan salah satu kewajiban yang selalu akan didapatkan oleh seseorang selama hidupnya yang diharapkan dapat berkembang dan menjadi salah satu bidang yang semakin baik. Dengan adanya globalisasi, pendidikan dapat menjadi lebih baik maupun buruk tergantung dengan pemahaman yang dimiliki seorang pendidik maupun peserta didik. Nah, berikut nih ada poin-poin penting mengenai globalisasi yang mempengaruhi pendidikan. Ada dampak globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama ada dampak positif. Nah, dari dampak positif ini ada beberapa poin lagi. Yang pertama, sistem belajar yang fleksibel atau tidak selalu tatap muka. Kalau biasanya pendidikan itu dilakukan dengan tatap muka, biasanya ada di dalam suatu ruangan, ada beberapa meja, ada meja guru dan meja murid. Nah, di situ kita belajar secara tatap muka dengan seorang pendidik atau seorang guru. Nah, biasanya yang kayak gitu cukup membosankan sih. Nah, dengan adanya dampak dari globalisasi ini, kita bisa menggunakan pembelajaran dengan online atau dengan via tatap maya, seperti yang kita lakukan belakangan ini, satu atau 2 tahun belakangan ini dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, yang kedua adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Kemudahan dalam akses ke pendidikan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Contohnya seperti yang tadi di poin pertama, yaitu dalam proses pembelajarannya, atau yang kedua kemudahan dalam akses pendidikan itu dalam mengakses materinya, seperti bisa mencari di Google atau guru-guru bisa menyimpan modul dalam Google Classroom dan lain sebagainya. Lalu meningkatnya kualitas pendidik. Nah, selain peserta didik yang menambah ilmu pengetahuan dengan adanya pendidikan, pendidik pun bisa menambah ilmu pengetahuan dari dampak globalisasi ini. Nah, karena biasanya seorang pendidik itu memiliki waktu yang nggak terlalu banyak. Contohlah seorang guru. Mereka akan menggunakan waktunya habis seharian, mungkin sekitar dari jam 6 pagi hingga sore, mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 untuk berada di sekolah atau di tempat pembelajaran. Nah, setelah itu, guru mungkin akan lelah nih. Mungkin kalau misalkan diminta untuk datang ke tempat lain untuk belajar,
dia akan merasa lelah dan akhirnya tidak ingin belajar lagi. Namun, sama seperti poin pertama, jika ada pembelajaran secara online, bisa mengakses materi-materi melalui Google dan lain sebagainya, guru akan menambah ilmu dengan lebih cepat lagi. Nah, lalu selanjutnya ada meningkatnya kualitas pendidikan. Nah, seperti sebelumnya nih, kalau sebelumnya itu pendidiknya atau seorang gurunya, kalau sekarang pendidikannya. Pendidikannya itu apa? Bisa materinya, bisa kurikulumnya. Dengan adanya dampak globalisasi ini, kita sebagai negara yang memiliki banyak penduduk pasti harus secara terus-menerus menyesuaikan nih pembelajaran seperti apa yang kira-kira cocok akan diterapkan di ratusan ribuan hingga jutaan sekolah yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya globalisasi ini, kita akan bisa melihat nih, kalau di negara lain tuh seperti apa sih pembelajarannya, di negara lain tuh gimana sih cara anak-anaknya belajar. Nah, kan bisa kita tahu nih, oh yang ini bisa ditiru, oh yang ini nggak boleh kita lakuin, yang akhirnya akan menimbulkan kualitas yang lebih baik lagi untuk pendidikan. Dan yang terakhir adalah pertukaran pelajar yang akhirnya mendorong siswa untuk menjadi lebih inovatif dan kreatif lagi. Nah, mungkin pertukaran pelajar sendiri sudah ada dari dahulu sebelum globalisasi yang semakin canggih. Nah, tapi dengan adanya globalisasi ini, siswa atau peserta didik dapat menemukan informasi yang lebih baik dan cepat lagi. Nah, biasanya peserta didik tuh bisa mendapatkan info dari Instagram, mungkin dari Facebook, mungkin dari LinkedIn, atau mungkin bahkan dari guru, tapi dari gurunya mungkin itu sebaran, kalau kita sebut itu biasanya broadcast atau pesan berantai lah gitu kita sebutnya. Nah, itu tuh pesan misalkan dari aplikasi WhatsApp. Nah, kalau dari WhatsApp itu misalkan guru A nyebar info ke guru B, dari guru B ke guru C, dari guru C baru datang atau nyampe ke peserta didiknya. Nah, dari situ kelihatan banget kan kalau ternyata globalisasi ini besar banget manfaatnya. Nah, tapi selain dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Yang pertama adalah menurunnya kualitas moral siswa. Nggak bisa kita pungkirin kalau misalkan semakin berkembangnya zaman dan semakin membaiknya, kalau bisa disebut membaiknya, sebuah teknologi atau kecanggihan yang ada di dunia, ternyata kualitas moral siswa atau peserta didik semakin menurun. Karena kalau dulu nih, kalau misalkan kita bandingkan lah dengan zaman dulu, kalau dulu anak-anak itu memang fokus untuk belajar, ya kan? Fokus untuk belajar, mereka bawa buku, mereka rajin mencatat, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan sekarang, mungkin aja mereka datang sekolah itu nggak buat belajar, mungkin bisa buat main, yang akhirnya membuat fokus belajarnya berkurang, yang akhirnya kualitas moral yang telah diajarkan oleh seorang pendidik pun hilang atau anak-anaknya nggak paham, jadinya moralnya tuh nggak bagus, dia nggak tahu sopan santun dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah meningkatnya kesenjangan sosial. Nggak bisa dipungkirin juga nih poin kedua, kalau misalkan semakin tingginya teknologi atau semakin canggihnya teknologi, maka akan semakin terlihat kesenjangan sosialnya. Kalau simpelnya aja nih ya, misalkan ada seorang anak yang bawa handphone A seharga 20 juta dan ada seorang anak yang nggak punya handphone atau mungkin handphonenya cuma seharga 1 atau 2 juta. Nah, dari hal kayak gitu aja bisa kita lihat nih ya, adanya kesenjangan sosial dan nggak sedikit loh anak-anak atau siswa atau peserta didik yang akhirnya memberikan jarak antara orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Lalu yang ketiga adalah tergerusnya kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan lokal sendiri dari dulu memang sudah gencar diajarkan dalam sebuah proses pendidikan. Nah, misalkan ada pembelajaran tentang seni budaya dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu tari atau mungkin musik yang diajarkan itu tentang nasional, misalkan tari nasional, tari daerah lah gitu. Atau kalau musik itu dengan alat musik daerah angklung dan sebagainya. Kalau sekarang anak-anak tuh jarang yang tahu tentang alat musik ataupun tari tradisional. Mereka lebih banyak tahu tentang alat musik, lagu, tari dari luar negeri. Contohnya, misalkan lagu-lagunya lagu-lagu barat, lagu-lagunya Justin Bieber, lagu-lagunya Charlie Puth, dan sebagainya. Kalau misalkan tari, mungkin dari
artis Korea, misalkan BTS atau Super Junior, dan lain sebagainya. Akhirnya, kebudayaan lokal itu sendiri akan semakin dilupakan dan akhirnya akan tertinggal di belakang jauh dari kebudayaan asing. Lalu munculnya tradisi serba cepat. Nah, ini sama juga nih. Kalau misalkan dulu, mungkin kita akan mengetahui proses dari awal hingga akhir. Contoh lah, belajar matematika. Contoh belajar matematika ini dulu kita harus tahu dulu nih rumusnya kayak gimana, cara ngerjainnya kayak gimana. Kalau kita ada yang bingung, anak-anak nanya, Bu ini gimana sih caranya? Bu ini gimana sih? Kok bisa tiba-tiba muncul ini? Pak ini kenapa tiba-tiba ada angka ini ya? Kalau sekarang semakin canggih, anak-anak itu tahu loh. Peserta didik ini tahu loh. Kalau misalkan ada aplikasi yang tinggal foto langsung ketemu jawabannya. Canggih sih, tapi kan akhirnya peserta didik nggak paham gimana cara ngerjain soal itu. Nggak paham gimana uh, jawaban itu muncul gitu loh. Akhirnya semuanya serba cepat, yang penting diselesaikan seperti itu. Lalu komersialisasi pendidikan. Nah, bisa kita pahami jika pendidikan semakin lama semakin mahal. Semakin bagus sebuah tempat pendidikan, maka harganya akan semakin mahal. Nah, sebenarnya ini untuk saya pribadi agak 50-50 karena pendidikan seharusnya bisa didapatkan sama rata oleh semua orang. Tapi sangat disayangkan memang semakin lama biaya atau gaji seorang guru ada yang sangat sedikit, yang semakin banyaknya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Jadinya seorang pendidik yang memang ahli dan merasa memiliki ilmu yang lebih banyak akan memberikan tarif mungkin yang lebih mahal ya untuk seorang peserta didik yang mau menyerap ilmu darinya. Nah, selanjutnya ada perbedaan pendidikan dulu dan sekarang. Nah, kalau dulu nih ya, pendidik mengajar di ruang kelas dengan papan tulis hitam dan alat tulis berupa kapur. Nah, benar. Siapa yang pernah merasakan belajar seperti itu? Karena saya sendiri masih merasakannya dulu. Dulu di zaman yang masih serba tulis tangan. Serba tulis tangan, apapun yang guru tulis di depan, biasanya dengan kapur itu kita tulis lagi di buku. Nah, tapi kalau sekarang pendidik dapat memberikan materi dengan memaparkan file pembelajaran berupa PowerPoint atau video dengan proyektor di depan kelas. Canggih banget. Tapi kalau kita perhatiin, kira-kira peserta didik paham atau enggak ya? Soalnya kalau misalkan dulu ditulis di papan tulis, peserta didik mau nggak mau harus menulis di bukunya sendiri, yang tandanya mereka membaca ulang nih apa yang guru telah tulis. Kalau misalkan sekarang pendidik memberi materi dengan memberikan PowerPoint atau video, lalu peserta didiknya hanya memfoto atau memvideokan, kira-kira mereka tuh paham dibaca lagi atau ditonton lagi nggak ya? Kalau menurut kalian gimana? Boleh komen langsung di bawah ya. Lalu selanjutnya kalau zaman dulu itu materi pelajaran masih terbatas dan sumber pembelajaran masih minim. Sedangkan kalau sekarang terdapat berbagai macam materi pembelajaran, kurikulum, serta status sekolah yang ada di Indonesia. Kalau dulu mungkin sekolah itu hanya satu jenis, misalkan sekolah negeri. Pembelajaran dan kurikulumnya pun sama yang diajarkan. Paling yang berbeda itu kalau misalkan ada pembelajaran atau sekolah internasional, baru itu akan berbeda. Tapi kalau sekarang bahkan sekolah Indonesianya atau sekolah nasional pun bermacam-macam. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta biasa, ada swasta plus, ada nasional plus, ada internasional, ada yang kurikulum 2013, ada yang KTSP, masih ada loh sampai sekarang yang KTSP, atau bahkan ada yang kurikulum dari luar negeri. Nah, dari situ bisa menghasilkan pendidikan yang akhirnya saling berbeda dari setiap peserta didik yang ada di Indonesia.
Sebenarnya bagus untuk penambahan ilmu karena ya mau nggak mau kita harus akuin kalau misalkan pendidikan di luar negeri, contohnya di Finlandia itu jauh lebih bagus daripada di sini gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang menerapkan kurikulumnya di Indonesia, kemungkinan besar mungkin bisa akan membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju lagi. Tapi akhirnya untuk peserta didik atau siswa yang berada di sekolah yang mungkin sebutannya sekolah biasa lah, misalkan sekolah swasta biasa atau sekolah negeri, akhirnya mereka nggak bisa mendapatkan itu. Ya, akhirnya yang dipelajarin cuma materi-materi biasa aja, seperti itu. Lalu selanjutnya kalau dulu itu pendidik dan peserta didik lebih sulit untuk mencari sumber informasi tambahan. Untuk keperluan belajar, mereka hanya bisa memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan gitu. Sedangkan kalau sekarang itu lebih mudah carinya. Ini sama seperti di slide sebelumnya nih. Kalau misalkan sekarang kita bisa nyari informasi lewat Google atau bahkan lewat buku pun bisa lewat perpustakaan online. Kita bisa nyari lebih gampang. Kalau misalkan lagi belajar terus bingung, kita bisa nanya lewat guru via WhatsApp atau mungkin bisa nanya sama teman-teman di Twitter, di Facebook. Bahkan sekarang ada website yang isinya buat nanya ke orang-orang, gitu ya, nanya pembelajaran ke orang-orang. Tapi kalau zaman dulu, kita cuma bisa nanyanya sama guru waktu lagi di kelas aja, atau mungkin waktu masih di daerah sekolah atau di sekitaran tempat pembelajaran lah. Susah untuk menghubungi guru waktu gurunya udah pulang ke rumah, kita juga udah pulang ke rumah gitu ya. Jika peserta didik udah pulang ke rumah dan pendidik udah pulang ke rumah. Terus habis itu nyari materinya pun hanya bisa di perpustakaan yang ada di sekolah misalkan atau perpustakaan yang ada di sekitar kita lah gitu. Buku-bukunya pun belum lengkap. Mungkin ada buku-buku yang ada di perpustakaan A, tapi di perpustakaan B nggak ada. Di perpustakaan B-nya ada, di C-nya nggak ada. Misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan sekarang di online, biasanya buku-buku itu bisa diakses dari mana saja. Jadi mau di B ada bentuk fisiknya, misalkan di B ada buku bentuk fisiknya, tapi di C itu ada buku bentuk online-nya. Jadi bisa sama-sama dibaca, walaupun di perpustakaan C kita nggak bisa megang bukunya secara langsung, seperti itu. Nah, lalu dari banyaknya nih perbedaan, dampak positif dan negatif, kira-kira gimana nih cara menyikapinya? Nah, dalam era globalisasi, pendidikan dibuat menjadi semakin modern dan semakin mudah untuk diakses. Dampak positif yang didapatkan tak seharusnya membuat kita menjadi tutup mata dan tak melihat dampak lainnya, yaitu dampak negatif yang ada. Nah, sebagai pendidik dan peserta didik yang cerdas, kita harus menyikapi derasnya arus globalisasi dengan sebaik mungkin. Kita harus bisa melihat dan mencari tahu apa saja dampak baik dan buruknya. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pencegahan tersebarnya dampak buruk yang ada. Walaupun semuanya serba modern, walaupun semuanya serba mudah, kita harus tetap lihat apakah hal itu bisa membuat dampak buruk atau akan membuat dampak baik. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, mungkin ada tambahan, ada masukan, boleh banget komen langsung di bawah. Bantu saya untuk melengkapi materi yang telah saya rangkum di sini. Nah, kamu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di akun channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.